Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring di kelas 5. Hari ini kita sudah sampai pada tema 2. Nah, pada tema 2 ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan, terutama tentang sistem pernapasan. Silahkan kalian buka buku kalian pada halaman yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang pernapasan hewan. Mari kita belajar sama-sama. Coba kalian amati pada buku kalian gambar di halaman pertama. Ada apa saja pada gambar ini? Ternyata ada gambar hewan dan ada gambar manusia, serta ini kelihatannya di kandang hewan ya. Manusia dan hewan-hewan di sini ada hewan kambing, ada bebek, ada ayam, angsa, dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya persamaan antara manusia dan hewan? Ya, kaitannya dengan pembelajaran kali ini, antara hewan dan manusia itu sama-sama bernapas, sama-sama membutuhkan aktivitas pernafasan yang melibatkan alat pernafasan, melibatkan oksigen, dan lain sebagainya. Nah, coba kita pelajari tentang pernafasan hewan. Tapi sebelumnya silahkan kalian baca teks berjudul Dayu dan Ikan Hias pada halaman 2. Dayu memiliki ikan hias yang dipelihara di dalam akuarium. Ikan hiasnya Dayu ini jenisnya adalah ikan maskoki. Dayu mengamati ikannya bergerak ke sana kemari berenang dengan siripnya, kemudian mulutnya membuka menutup, kemudian di bagian kepalanya kadang di bagian samping itu kadang mengembang mengepis. Apa yang dilakukan oleh ikan itu? Dayu penasaran. Nah, mari kita cari tahu apa yang dilakukan ikan tersebut, terutama tentang pernafasan. Nah, setelah kalian baca tentang bacaan tadi, tugas kalian adalah membuat mind mapping. Mind mapping itu apa? Mind mapping itu adalah peta pikiran. Nah, makanya kalian baca bacaan tadi dengan cermat dan teliti supaya bisa mengisi mind mapping ini. Di tengahnya ada judul, Dayu dan ikan hiasnya. Nah, masing-masing kota ini nanti kalian jawab berdasarkan isi dari bacaan tadi. Kalian bisa membuat peta pikiran ini sekreatif mungkin. Ini ada di halaman 3. Contohnya peta pikiran yang kreatif itu seperti apa, Pak? Mind map yang kreatif itu seperti apa? Ini contohnya. Wah, ada banyak sekali jenis mind map atau peta pikiran. Nah, di warna, dihubungkan dengan garis-garis, ada judulnya di tengah. Nah, kalian bisa buat kreasi sendiri bagaimana membuat peta pikiran dari tugas yang tadi. Boleh dihias, boleh diwarna supaya lebih menarik. Nah, sebelum kita membahas ikan, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang pernapasan pada hewan cacing. Nah, ini ada pada bacaan halaman 4, silahkan kalian buka. Cacing atau nama lainnya vermes ini bernapas berbeda dengan kita, sama-sama membutuhkan oksigen, tetapi alat pernapasannya beda. Dengan apa cacing bernapas? Nah, ini cacing bernapas dengan kulit. Kulitnya ada lubang-lubang kecil dalam kulitnya yang akan menghirup oksigen kemudian masuk ke jaringan kapiler. Cacing bernapas dengan kulit. Yang selanjutnya adalah serangga atau nama lainnya insekta. Banyak di sekitar kita serangga. Ada nyamuk, ada semut, lalat, kupu-kupu, belalang, dan lain sebagainya. Bernapas dengan apa serangga? Serangga bernapas dengan trakea, dibantu dengan spirakel. Spirakel ini adalah pori-pori yang ada di permukaan tubuh dari serangga yang berfungsi untuk menghirup oksigen. Oksigen masuk melalui spirakel dan kemudian ke trakea. Serangga
dia bernapas dengan trakea. Lanjut. Sekarang ikan atau nama lainnya Pisces. Ini ada banyak di sekitar kita, mulai ikan lele, gabus, ikan gurami, ikan nila, ikan mujair. Nah, belut ternyata juga masuk pada golongan ikan. Bernapas dengan apa ikan? Nah, ikan bernapas dengan insang. Ikan ini bernapas dengan cara mengambil oksigen yang ada pada air. Jadi air masuk ke dalam mulut mereka, kemudian sampai ke insang dan diambil oksigennya. Ikan bernapas dengan insang. Selanjutnya katak atau amfibi. Nah, katak ini istimewa, ini berbeda dengan yang lainnya. Dengan apa katak bernapas? Nah, pada waktu katak masih kecil atau disebut berudu atau kecebong, dia bernapas dengan insang. Hidup di air bersama dengan ikan, tetapi masih kecil. Ketika sudah menjadi katak dewasa, nah bernapasnya beda lagi, bukan dengan insang tapi dengan paru-paru serta kulitnya. Beda ya, waktu kecil dengan insang, tapi ketika sudah dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Itu untuk katak atau nama lainnya amfibi, hewan yang hidup di dua alam, biasanya di darat dan di air. Selanjutnya ada hewan reptil. Hewan reptil ini misalnya apa saja? Ada ular, buaya, kadal, komodo, biawak. Kemudian di sekitar kita ada cicak, ada tokek. Nah, itu termasuk reptil. Reptil ini bernapas dengan paru-paru. Parunya karena ini paru-parunya ular. Lanjut. Kemudian ada burung atau lainnya Aves, keluarga burung. Apa saja keluarga burung ini? Banyak, termasuk ayam, itik, juga burung. Ada burung nuri, ada burung pipit, burung elang dan lain sebagainya. Burung bernapas juga dengan paru-paru, tapi dia memiliki organ yang istimewa namanya kantung udara. Kantung ini membantu burung ketika sedang terbang, untuk bernapas ketika terbang. Jadi ketika terbang, burung itu tidak mengambil oksigen, dia mengambil oksigennya dari paru-paru, bukan dari kantong udara, bukan dari luar. Jadi sewaktu tidak terbang, kantong udara ini diisi oleh oksigen, kemudian ketika terbang, kantong udara ini diambil oksigennya untuk bernafas. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia ini sebutannya bukan Aves ya, ini salah ya. Mamalia ini jenisnya banyak sekali di sekitar kita. Misalnya ini ada sapi, kambing, kuda, gajah, kerbau, jerapah dan lain sebagainya. Nah, selain itu mamalia juga termasuk ikan. Ikan apa? Ikan-ikan yang besar, misalnya ikan lumba-lumba, ikan hiu, ikan paus, itu ternyata masuk pada golongan mamalia, tidak bernapas dengan insang, tapi bernapas dengan paru-paru, seperti pada mamalia yang lainnya. Beda ya, kalau ikan-ikan yang tadi itu bernapas dengan insang, kalau ikan yang tergolong mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Ini ikan-ikan besar, misalnya paus, hiu, dan lumba-lumba. Sekarang tugas kalian ini ada di halaman 11. Setelah kalian pelajari tentang pernapasan pada hewan, kalian baca lagi ya supaya lebih rinci, yaitu pada halaman 4 sampai pada halaman 11. Silakan kalian baca dengan cermat. Kalian pilih salah satu hewan atau kelompok hewan, kemudian kalian buat bagan tentang bagaimana pernapasannya. Misalnya kalian pilih reptil. Hewan reptil ini jenis-jenisnya apa saja? Alat pernapasannya apa? Bagaimana cara bernapasnya? Kemudian boleh ditambah keterangan lain-lain. Nah, bagan ini boleh kalian hias semenarik mungkin sehingga indah untuk dilihat. Hasilnya kalian foto dan kalian kirim kepada bapak ibu guru kalian. Dan buat sekreatif mungkin. Siapa yang bisa buat yang bagus ya?
Kalau ini punya Pak Adib ini mungkin nanti akan kalah bagus dengan punya kalian, karena ini hanya sebagai contoh saja. Pasti kalian bisa buat menjadi yang lebih menarik. Boleh ditambah gambar hewannya, alat pernapasannya boleh digambar juga supaya lebih menarik, digunakan banyak warna, lebih kreatif lagi. Nah, anak, itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan hari ini. Jangan lupa tugasnya segera dipelajari dan dikerjakan. Jangan ditunda-tunda mengerjakan tugas supaya nanti tugasnya tidak semakin menumpuk dan memberatkan kalian. Jika kalian kesulitan, mintalah bantuan pada orang di sekitarmu, boleh juga WA guru kalian. Serta jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Adib supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran dari kelas 5. Itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan. Pak Adib akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.